Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ya kita akan mempraktekkan materi praktek yaitu pemeriksaan Leopold. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa pemeriksaan Leopold ini adalah pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk mengetahui posisi janin yang ada di dalam kandungan ibu. Itu yang pertama ya. Kemudian ada beberapa hal lagi bahwa Leopold itu terdiri dari 4 pemeriksaan. Jadi ada Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3, dan Leopold 4. Leopold 1 itu tujuannya adalah untuk mengetahui bagian apa yang berada di fundus ibu dan berapa tinggi fundus uteri. Itu Leopold 1. Kalau Leopold 2 itu untuk mengetahui bagian apa yang teraba di perut sebelah kanan ibu dan perut sebelah kiri ibu. Kalau Leopold 3 itu untuk mengetahui bagian terendah janin dan sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Kemudian yang terakhir adalah Leopold 4. Leopold 4 sendiri itu untuk mengetahui sejauh mana bagian terendah janin masuk ke pintu atas panggul. Sampai sini paham? Nah, oke, yang pertama itu Leopold 1 ya. Jadi Leopold yang pertama itu punya tujuannya yaitu adalah untuk mengetahui bagian apa yang teraba di fundus dan berapa tinggi fundus uteri. Oke, saya perlu jelaskan ya bahwa untuk Leopold 1 itu posisi kaki ibu harus setengah menekuk. Jadi seperti ini, kalau begini ibu kakinya silahkan agak ditekuk ya ibu, kita bantu ya. Nah begini. Baru kita lakukan pemeriksaannya yaitu dengan cara passing. Caranya ya kita buka, kita gulung lengan bajunya sampai ke siku ya. Kemudian ya, kita sudah cuci tangan tadi, jadi kita jangan lupa kita hangatkan tangan kita. Ini supaya apa? Supaya kalau kondisi perut ibu ini itu kan nggak kaget ya kalau tangan kita dingin, kemudian langsung dipegang itu kan dia kaget. Ya. Jadi ini kita hangatkan, kemudian kita kumpulkan tangannya dari atas ke bawah, gini ya. Nah, kemudian kita rasakan. Nah ini namanya fundus. Di bagian fundus ini kalau teraba bulat, keras, melenting, terabanya seperti itu adalah kepala. Nah, jika terabanya agak lunak, kemudian agak bulat, tidak melenting, itu adalah bokong. Paham sampai sini? Nah, kemudian setelah kita tahu bagian fundus yang teraba apa, sekarang kita akan mengukur tinggi fundus uterinya. Nah, tinggi fundus uteri ini dengan menggunakan metode jari. Kamu pegang, misalnya 3 jari di bawah PX atau processus siphoideus. Oke, selanjutnya yaitu Leopold 2. Ya, kita lanjut Leopold 2. Leopold 2 ini tujuannya adalah untuk mengetahui bagian apa yang teraba di perut sisi kanan ibu dan perut sisi kiri ibu untuk mencari letak punggung. Makanya dia ada istilah punggung kanan, punggung kiri, gitu ya. Nah ini caranya itu kita tadi ya sama dengan yang Leopold 1, kita kumpulkan dari bawah ke atas dulu. Nah setelah itu, setelah posisi bayi ini di tengah, kemudian kita papasi bagian yang terjauh terlebih dahulu. Jadi kita papasi gini, kemudian gantian, yang ini ditahan, yang ini dipapasi. Dan nanti Anda rasakan jika dia teraba keras, memanjang, ada tahanan seperti papan dan ada ini, itu disebut punggung janin ya. Kemudian kalau misalnya sebelah kiri itu teraba bagian kecil-kecil janin, teraba bagian kecil-kecil janin, yaitu adalah ekstremitas atau jari-jari, gitu ya. Jadi itu Leopold 2. Berarti tadi kan punggungnya di sebelah sini nih. Jadi dia apa terabanya?
punggung kanan atau punggung kiri? Karena punggung berada di sebelah kiri ibu. Ini ya, di sini punggung, di sini ekstremitas. Ekstremitas adalah bisa tangan dan kaki, jari-jari ya. Oke. Oke, selanjutnya ada Leopard 3 ya. Jadi Leopard 3 itu adalah tujuannya untuk mengetahui bagian terendah janin dan sudah masuk PAP atau belum. PAP adalah pintu atas panggul ya. Caranya sama. Jadi tangan kita meraba perut ibu dari atas ke bawah. Ini tangan kiri berada di atas, tangan bawahnya meraba. Nah, kita raba bagian terendah janin ya. Jika teraba bulat keras melenting, dia adalah parah. Jika teraba lunak agak bulat tidak melenting, yaitu bokong. Nah, misalnya kita raba nih. Pada bagian terendah janin teraba bulat keras melenting, yaitu kepala. Kemudian kita agak tekan sedikit, kemudian kita goyangkan tangan kita ini, goyangkan. Nah, ini kalau masih bisa digoyangkan berarti dia belum masuk PAP atau pintu atas panggul. Tapi kalau digoyangkan begini, nah ini tangan kita sudah ngunci, berarti dia sudah masuk PAP, pintu atas panggul. Jelas sampai sini? Oke, yang terakhir sekarang kita akan membahas Leopard 4. Jadi Leopard 4 sendiri itu adalah tujuannya untuk mengetahui sejauh mana bagian terendah janin masuk ke PAP ya. Nah, khusus untuk Leopard 4 ini kaki ibu diturunkan. Ibu kakinya lurus. Nah, kemudian kalau Leopard 1 2 3 kita menghadap pasien, kalau ini kita menghadap ke arah ke kaki pasien ya. Sama caranya. Nah, kita akan sejauh mana ya, kita lakukan proses sejauh mana bagian terendahnya ini, misalnya kepala nih, bagian terendah itu si kepala itu sejauh mana masuknya, kan gitu ya. Nah, itu tangan kita itu menghadapnya ke bawah ya, nah begini. Nah, ini kalau tangannya tidak bertemu, ini disebutkan ini divergen ya, mendua. Nah, kalau tangan jari-jari kita nggak ketemu, ini kan berarti kepalanya sudah masuk ke pintu atas panggul. Kalau tangan jari-jari nggak ketemu, tapi kalau pas begini, nah jari-jarinya itu kok ini masih ketemu. Nah, ini berarti dia yang dikatakan konvergen itu berarti belum masuk panggul. Kan gini ya. Nah, kemudian kita ukur dengan menggunakan jari perlimaannya. Nah, kita raba di os simplicis pubis ya. Sorry ya, di os simplicis pubis. Nah, kita tekan. Nah, ini kita cari yang disebut dengan subocciput ya, atau tengkuk bagian belakang si bayi. Kemudian kita raba. Nah, ini yang teraba berapa perlimaan di atas. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan denyut jantung janin ya. Caranya adalah dengan menggunakan linek atau Doppler ya. Jadi ini nanti akan kita tempelkan di bagian dimana letak punggungnya berada ya. Misal letak punggungnya berada di sebelah sini ya, sebelah kanan ibu, maka ini akan kita tempelkan di perut sebelah kanan ibu ya. Ini 3 jari dari pusat ya, kita tempelkan begini. Kemudian ini letakkan, kita cari, kita dengarkan puntung maksimum ya. Jadi puntung maksimum itu adalah bunyi paling keras dari denyut jantung janin gitu ya. Nah, kita kemudian kita raba nadi ibu ya. Ini raba nadi ibu, kemudian telinga kita mendengarkan di linek. Nah, linek ini nanti kalau yang terdengar di sini duk, kemudian di sini nadinya muncul, itu berarti bukan denyut jantung ibu, tetapi itu denyut jantung itu bukan denyut jantung janin, tapi denyut jantung ibu. Jadi jangan kebalik ya. Jadi yang tidak berbarengan dengan nadi itu yang benar. Jadi di sini jeduk, jangan di sini juga pas naik duk gitu ya. Itu yang benar. Kalau yang itu berarti kamu menghitungnya malah yang kedengar jantung ibunya. Ya. Jadi kita hitung
kita cari dulu puntu maksimum. Nah setelah ketemu, ini dilepas, kan ini biasanya udah ketemu ya. Kita lepas, lurus, kemudian kita ambil. Oke ya, demikian tadi yang sudah saya jelaskan mengenai pemeriksaan Leopold ya. Saya harapkan Anda di rumah diperagakan ya. Kemudian kalau saat Anda di lab itu bisa bergantian dengan temannya supaya mempraktekkan pemeriksaan Leopold. Gitu ya. Ada yang mau tanya nggak mengenai pemeriksaan Leopold? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup ya. Mungkin kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Nanti kita praktek satu-satu untuk mempraktekkan pemeriksaan level satu mahasiswa. Itu saja mungkin dari saya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.